Sahabat Hikmah, sosok ibu yang satu ini juga jagoan. Ia punya hobi membuat kerajinan dari kayu. Cobain salah satu karyanya, bangku santai ini bikin betah pemakainya. Apalagi sambil bersender membaca buku. Selain itu, desainnya yang cantik bikin tambah tertarik untuk memilikinya. Gak cuma kursi santai, hiasi rak kosong di rumah dengan vas bunga begini kan lucu juga ya. Atau beresin gantungan kunci juga gak ada salahnya, supaya rumah lebih bersih dan nyaman. Sahabat Hikmah, ini dia Sesa Susanti, pemilik sekaligus pembuat furniture rumah yang cantik-cantik ini. Sahabat Hikmah, jangan kaget ya, semua furniture ini dia buat dengan tangannya sendiri loh. Hebat banget kan? Kayu yang tadinya terlihat biasa saja bisa diubah dalam sekejap oleh tangan Sesa menjadi furniture yang indah. Padahal dulunya ia sempat menganggur selama 2 tahun. Dulu awalnya karena saya tidak punya pekerjaan atau nganggur selama 2 tahun dan saya punya ketertarikan di kayu. Makanya saya coba bikin di teras rumah itu furniture kecil-kecil aja dulu kayak side table atau segala macam. Nah, dari situ awal mulanya Nalak Takai itu. Pada awalnya, dengan alat yang masih sederhana dan ilmu tentang kayu yang masih belum seberapa, Sesa mencoba membuat produk pertamanya dengan modal pinjaman sebesar Rp300.000. Karena kecintaannya terhadap kayu, ia mencoba mempelajari semua tentang dunia kayu secara otodidak. Teknisnya segala macam ya sekarang kan zaman serba mudah ya teknologi, jadi banyak cari searching di internet ataupun di YouTube untuk video-videonya, seperti itu sih. Ya belajarnya otodidak, belajar sendiri, jadi ada kesalahan juga ya benerin sendiri, nggak ada yang ngajarin gitu. Keberuntungan seakan-akan berpihak. Sesa tinggal di wilayah yang banyak limbah kayu. Kayu-kayu bekas yang berasal dari pabrik dimanfaatkan oleh Sesa. Selain harganya terjangkau, kualitasnya pun masih terjaga. Kayunya itu di sini banyak lapak-lapak pengepul. Jadi dari palet yang dari pabrik itu mereka beli, lalu mereka pretelin. Nah, setelah pretelin dibuang pakunya, itu dijual per batang. Nah, saya belinya ke situ gitu. Di mana ada jalan, pasti di situ ada rintangan. Usaha Nalak Takai tidak melulu lancar. Tanggapan dari orang sekitar yang masih menganggap sebelah mata seorang tukang kayu, apalagi bagi Sesa, seorang perempuan yang juga lulusan sarjana sastra Inggris, selalu diremehkan. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan kepercayaan dari orang sekitar. Pas saya mulai kayu ini, ibu saya udah almarhum dan masih ada bapak. Bapak saya pikir saya itu bukan usaha, tapi hanya hobi aja. Tapi setelah tahu usaha, ya nggak setuju, dikarenakan kan saya sarjana perempuan. Kedua tantangannya sulit dapat kepercayaan dari orang untuk order ke saya, dikarenakan saya perempuan. Pekerjaan yang tidak mudah untuk sebagian orang tetap dilakukan sendiri oleh Sesa, dimulai dari mengangkat kayu hingga mengerjakannya menjadi sebuah produk. Sebenarnya kini ia sudah memiliki 3 orang pegawai, tapi karena orderan yang semakin ramai sehingga Sesa tidak sanggup lagi mengerjakan semuanya sendiri. Tapi bukan berarti sebagai atasan ia tidak lagi membuat produk. Justru di workshop inilah semuanya masih ia lakukan sendiri dengan kiat. Bahkan tidak sedikit konsumen dari mancanegara yang tertarik dengan produk Nalak Takai ini. Kalau woodworker perempuan di luar negeri itu banyak dan sudah bukan hal yang aneh. Cuma mereka berpikir, oh ternyata di Asia, terutama Indonesia, Muslim dan perempuan ternyata boleh ya main kayu dan pakai jilbab. Itu yang mereka bikin penasaran, makanya selain order mereka juga datang ke sini untuk lebih kenal gitu, tanya-tanya segala macam. Ada waktu itu dari Alaska, dari Jerman, Malaysia. Alhamdulillah malah jadi teman kesininya. Sabar dan tidak mengeluh dalam setiap keadaan menjadi pelajaran sekaligus kunci bagi kehidupan Sesa. Bagaimana dulu ia seorang pengangguran dan kini sudah memiliki brand furniture kayu tersendiri.
Tidak mudah bagi seorang perempuan bertahan dengan kondisi seperti ini jika tidak disertai dengan keikhlasan dan ketabahan. Sahabat hikmah, sosok kekuatan seorang ibu juga tercermin dari seorang muslimah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaulah binti Salabah. Ia memiliki suami yaitu Aus bin Syamed bin Khais. Suatu hari mereka bertengkar hingga keluar kalimat penuh amarah dari mulut Aus. "Engkau bagiku seperti punggung ibuku," kata Aus sambil meninggalkan rumahnya. Haula pun pergi menemui Rasulullah SAW. Ia duduk di hadapan Rasul dan menceritakan perlakuan suaminya. Rasulullah pun berkata, "Aku tidak mengetahui persoalanmu, kecuali bahwa engkau telah haram untuknya." Ketika Kaula selesai berdoa dan ingin pergi, Rasulullah SAW pun menerima wahyu. Allah telah menurunkan wahyu mengenai dirimu dan suamimu. Rasulullah SAW pun kemudian membacakan surat Al-Mujadilah ayat 14. Masya Allah. Sahabat hikmah, inilah kekuatan dari sosok ibu yang dibuktikan oleh Allah saat terkena masalah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu untuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi melakukan banyak hal untuk kepentingan umum kemasyarakatan. Ada satu sumur di Madinah yang dulunya digunakan untuk pembuangan sampah dan barang-barang limbah lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'." Air itu pada asalnya tetap suci, tidak ada yang dapat menajisinya. Lalu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk membersihkan air itu untuk kembali dapat digunakan oleh masyarakat. Inilah ajaran Islam, bagaimana kita menggunakan alam semesta yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya untuk manusia. Seperti istri Nabi Muhammad SAW, Siti Hadijah. Ia adalah sosok istri yang sangat setia kepada Nabi Muhammad. Pada masa itu, Nabi Muhammad sering mengucilkan diri karena melihat banyaknya penyimpangan yang terjadi. Ia menyendiri di Gua Hiro, sebuah tumpukan batu besar yang hanya bisa dimasuki 3 orang dewasa. Pada saat inilah kesetiaan Hadijah diuji. Agar Nabi Muhammad tidak kelaparan dan kedinginan, Hadijah rutin membawakan makanan dan selimut padanya setiap hari. Meskipun saat itu Hadijah sedang hamil besar, kebesaran hati dan kesetiaan dari Hadijah inilah yang patut kita teladani.